Halo semuanya, ICF di sini. Ini adalah film yang bercerita tentang ekspedisi ataupun petualangan dua pemuda Argentina yang menyisir benua Amerika bagian selatan hanya dengan bermodalkan sebuah motor tua. Petualangan yang tadinya dimaksudkan buat seru-seruan doang, rupanya menjadi sangat berimbas dan sangat ngefek ke dalam kalbu masing-masing. Yang satu jadi nyangkut di negara orang, dan yang satunya lagi berakhir jadi seorang tokoh revolusi Amerika Selatan. Pada tahun 1951, dua orang pemuda Argentina, satunya seorang ahli biologi yang bernama Alberto, dan satunya lagi seorang mahasiswa kedokteran yang bernama Ernesto, merancang sebuah misi dengan berencana untuk melintasi benua Amerika bagian selatan sejauh jarak 8.000 km dalam waktu 4 bulan perjalanan dengan mengendarai motor Norton 500 milik Alberto yang kondisinya sudah layak dimuseumkan. Mereka melakukan ini dalam rangka menyambut usia Alberto yang pada bulan April 1952 akan memasuki kepala tiga, dan juga untuk melampiaskan rasa kepenasaranan untuk melihat dunia luar. Nah, tanggal 4 Januari pun tiba. Alberto dan Ernesto berangkat dari Buenos Aires menuju perjalanan panjang petualangan mereka dengan diantar sanak keluarga. Berangkatlah mereka. Sesaat sebelum jauh keluar dari Buenos Aires, kita akan disuguhi gambar-gambar landscape yang sangat menawan meskipun mereka sempat jatuh dan nyemplung ke selokan. Namun, keduanya bisa sampai ke Miramar 9 hari kemudian, setelah menempuh perjalanan sepanjang 601 km. Rencananya, mereka tinggal di sini hanya 2 hari. Namun rupanya, mereka menghabiskan waktu seminggu di Miramar. Kalau ketemu doi ya begitulah ya kan. Nah, perjalanan pun dilanjutkan. Landscape yang indah kembali diarungi motor tua bapuk ini menemui Alberto dan Ernesto merasakan megahnya alam Argentina. Medan perjalanan sekarang sudah mendekati wilayah pegunungan. 29 Januari 1951 pada kilometer yang ke 1809. Mereka hendak berkemah di sini, namun rencana tersebut gagal karena tendanya terbang di bawah angin pegunungan yang kencang. Terpaksalah mereka harus menumpang nginap di salah satu rumah warga yang menempatkan mereka untuk tidur bersama imigran-imigran di sebuah gudang. Alberto coba menjual pesona bahwa mereka ini para dokter-dokter. Tapi sang pemilik rumah ya nggak peduli, mau nggak mau mereka harus tidur di gudang. Non, c'est bien le hangar. Ouais, merci. 31 Januari, mereka telah menempuh kilometer yang ke-2051. Persediaan uang mereka sudah mulai menipis. Mereka pun berusaha untuk nyari gratisan ya sana sini, bermodalkan kemampuan ngebacotnya Alberto. Meskipun sempat juga mereka ditolak mentah-mentah dan malah disuruh ngambil ikan sendiri di sebuah danau. 3 hari kemudian, Ernesto yang punya sakit asma di tempat itu penyakitnya kambuh dan terpaksa mereka harus berhenti di sana agar Ernesto bisa baringan dan memulihkan asmanya. Keesokan harinya, ketika perjalanan dilanjutkan, Alberto sendirian yang menghandle sinerton dan membiarkan Ernesto beristirahat di jok belakang motor. Tanggal 15 Februari, akhirnya mereka berhasil keluar dari wilayah Argentina dengan menaiki sebuah perahu. Mereka menyeberangi Danau Lago Frias, Argentina untuk mencapai perbatasan Chile. Semangat mereka dan rasa excitement mulai bangkit lagi dengan sampainya mereka di wilayah baru ini. Nah,
Di wilayah perbatasan Chile ini, mereka menghadapi medan yang sangat berat karena hujan salju turun sangat lebat. Sehingga laju kendaraan Norton mereka pun terhambat karena salju yang tebal menutupi jalanan. Kemudian pada tanggal 18 Februari, mereka sampai di sebuah kota kecil di Chile yang bernama Temuco. Kendaraan mereka dalam kondisi mati mesin. Alhasil, terpaksalah mereka harus mendorongnya memasuki kota tersebut. Karena tidak ada uang, lagi-lagi mereka harus numpang tidur di sebuah stasiun kereta ini. Esoknya, koran kota tersebut memberitakan perihal dua tenaga medis Argentina yang sedang melakukan perjalanan mengitari benua. Bermodalkan sobekan berita koran itu, mereka meminta motornya untuk diservis secara gratis di sebuah bengkel. Pemilik bengkel yang tadinya menolak, namun setelah melihat berita di koran, ya balik jadi merasa terhormat dan akhirnya mau untuk memperbaiki motor Norton tua itu. Kemudian pemilik bengkel ini mengundang keduanya ke pesta dansa yang akan diadakan di daerahnya malam hari nanti. Malam hari itu, pesta dansa dilaksanakan di sebuah bar, ruangan pun penuh oleh warga yang haus akan hiburan. Alberto yang memang doyan pesta seperti biasa sudah mulai berdansa dengan cewek setempat. Sementara Ernesto yang bukan tipikal pesta, ia stay cool aja di pojokan sambil menikmati minuman. Istri pemilik bengkel yang sejak awal terpesona dengan Ernesto muncul malam itu dan menghampirinya. Ia melihat suaminya lagi mabuk di meja bar. Oleh karena itu ia jadi berani mengajak dansa Ernesto. Karena menurut kebiasaan, suaminya itu kalau sudah mabuk pasti langsung tidur. Kemudian mereka pun mulai ikut berdansa, meskipun kemampuan dansanya Ernesto hanya ya gitu-gitu doang. Si tante ini ngajak Ernesto keluar tapi kemudian urung karena teman suaminya memergoki mereka. Ernesto yang tidak menyadari hal tersebut masih saja mengajak tante itu keluar sehingga akhirnya malah terjadi kehebohan karena wanitanya udah kadung ketakutan. Akhirnya Ernesto dan Alberto jadi korban pengejaran orang satu bar. Namun mereka berhasil masuk ke bengkel untuk mengambil motor mereka yang ternyata sudah beres dibetulkan. Alberto dan Ernesto kembali berada di jalanan. Ernesto terus ngabret memacu motornya yang baru diperbaiki. Motor mereka ya rusak lagi. Mereka harus menumpang sebuah truk pengangkut sapi untuk melanjutkan perjalanan. Tepat pada tanggal 26 Februari, sampailah mereka di sebuah kota yang bernama Los Angeles di negara Chile. Jarak tempuh mereka sekarang sudah sampai di kilometer ke 2940. Di jalanan, mereka melihat dua orang gadis masuk ke sebuah kafe. Dua Alberto dan Ernesto langsung melihat sebuah kesempatan emas. Mereka mengikuti masuk ke kafe tersebut dan mengajak bicara dua cewek ini yang ternyata mereka adalah sepasang kakak beradik. Dengan sedikit tipu-tipu dan akal bulus, mereka bisa membuat cewek-cewek itu mentraktir makan dan minum plus tempat menginap. Gimana? Hebat bukan? Ini kisah nyata coy. Karena ayah dari cewek ini ternyata adalah kepala damkar kota tersebut. Mereka disambut baik oleh bapak kepala damkar yang baik hati dan ditampung di mes kantor mereka. Salah seorang pegawai damkar mendengar bahwa seorang di antara pemuda Argentina adalah seorang dokter. Maka dari itu, ia meminta bantuan agar Ernesto memeriksa kondisi seorang nenek tua di kampungnya yang sudah lama sakit dan tidak mendapatkan pertolongan medis. Ernesto pun kemudian memeriksa nenek tersebut dan melihat bahwa kondisinya sudah sangat kritis, tidak bisa berbuat banyak. Mekanik dari kantor damkar melihat kondisi dari motor Norton tua milik Alberto. Kemudian ia bilang bahwa motor itu tidak mungkin lagi bisa meneruskan perjalanan melintas benua. Si mekanik
menawar motor tersebut untuk dijual kepadanya dengan harga mereng. Alberto pun dengan berat hati melepas motor kesayangannya ini. Kini mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka pun menumpang ke sebuah truk. Dan kini pada tanggal 7 Maret 1952 sampailah mereka di sebuah kota yang indah di pinggiran pantai yang bernama Valparaiso. Di kota ini, Ernesto mengecek telegram dari pacarnya dan memang ada kiriman surat buat Ernesto, satu amplop berisi uang yang langsung diambil oleh Alberto. Dan satu lagi berupa surat yang bikin Ernesto sedikit muram dan marah. Namun dia tidak mau menyebut kenapa. Sepertinya ceweknya minta putus. Mereka meneruskan perjalanan dengan jalan kaki melintasi padang pasir Atacama yang masih di Chile. Itu berlangsung di tanggal 11 Maret dan merupakan jarak tempuh yang ke 4.960 km dari perjalanan mereka. Di sana, mereka berpapasan dengan seseorang pasangan muda yang hendak pergi ke sebuah penggalian tambang dan mereka hendak mencari kerja di sana. Alhasil mereka semua menghabiskan malam bersama di alam terbuka gurun pasir itu. Ernesto dan Alberto mendengarkan cerita dari pasangan ini yang terpaksa harus hengkang dari rumahnya karena hak kepemilikan lahannya diambil paksa oleh aparat yang otoriter. Cerita berlanjut tentang kisah lain dari kerabat-kerabat mereka yang juga banyak menjadi korban ketidakadilan pemerintah otoriter Chile. Esoknya di pertambangan suku Icamata, Ernesto menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang yang lemah ini mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari pekerja tambang. Ernesto menjadi sangat gusar melihat kejadian itu. Kemudian perjalanan mereka teruskan dan mereka telah sampai di pegunungan Andes di Peru. Semakin dalam mereka masuk ke pedalaman Peru, semakin banyak mereka menemukan ketidakadilan dan ketidakberdayaan dalam menghadapi tekanan dari pihak berkuasa yang sewenang-wenang. Orang-orang itu tidak memiliki rumah di tanahnya sendiri. 2 April 1952 di jarak tempuh 6.932 km. Mereka sampai di Cusco, Peru, yang sering disebut sebagai jantungnya benua Amerika, di kota lama yang didirikan oleh budaya tinggi suku Inca ini. Mereka melihat kenyataan bahwa suku setempat yang memiliki budaya luhur dengan intelektual yang tinggi, kini hanya menyisakan warga yang taraf pendidikannya sangat rendah. Apalagi setelah mereka sampai di Machu Picchu, sebuah benteng suku Inca yang dibangun di puncak pegunungan Andes. Mereka semakin menyadari betapa tingginya budaya dan intelijensi suku Inca yang di zaman dulu mereka sepertinya sudah sangat memahami aspek astronomi dan matematika. Dan kini setelah penjajahan oleh pihak Spanyol, mereka harus menjadi suku yang terpinggirkan dan terabaikan. Timbullah pikiran dari mereka tentang revolusi. Tupac Amaru, la révolution amérindienne. Fuseur. Une révolution sans armes? Mereka melanjutkan perjalanan menuju 5 ibu kota Peru dengan tujuan rumah Dr. Hugo PSG yang seorang kepala rumah sakit khusus lepra yang sebelumnya memang sudah dikontak oleh Alberto bahwa mereka akan mampir ke rumahnya. Dokter ini sangat baik hati, dia memberi mereka tempat menginap, pakaian, uang saku, dan ide tentang revolusi kaum petani. Dokter ini mengajak Alberto dan Ernesto ke rumah sakitnya. Rumah sakit yang dikepalai Dr. Hugo PSG ini menangani pasien yang mengalami gejala dini lepra. Sementara untuk kasus yang parah ditempatkan di San Pablo, di wilayah bantaran sungai Amazon. Ernesto dan Alberto pun memutuskan untuk pergi mengunjungi San Pablo tersebut yang akan memakan waktu perjalanan 5 hari menaiki kapal kecil dari Pucallpa. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup.
Setelah perjalanan panjang, sampailah mereka di San Pablo pada 25 Juni 1952. Di San Pablo, mereka diterima oleh Dr. Bresciani yang langsung mengajak mereka berkeliling melihat fasilitas yang mereka miliki. Di sini, Alberto dan Ernesto akan bekerja sebagai sukarelawan. Mereka kemudian ditunjukkan ke lokasi di mana pasien-pasien lepra stadium atas ditempatkan, yaitu di seberang dari lokasi fasilitas utama yang dipisahkan oleh sungai Amazon. Ernesto dan Alberto diberikan sarung tangan pelindung agar dipakai di lokasi tersebut. Tetapi mereka menolaknya setelah mendengar informasi dari dokter bahwa lepra sebetulnya tidak menular apabila pasien dalam kondisi pengobatan. Nah, sampai mereka di sisi seberang sungai itu, keduanya langsung menyapa para penghuni fasilitas yang terheran-heran melihat mereka tidak memakai sarung tangan. Dan mereka ini malah mengajak jabat tangan pula. Wow, hal itu membuat marah kepala fasilitas tersebut yang mana dia ini seorang biarawati. Karena dua orang asing ini telah dianggap seenaknya melanggar aturan-aturan di sini. Namun demikian, mereka diajak berkeliling melihat lokasi tersebut yang sekarang berbentuk seperti sebuah perkampungan baru. Para penghuni perkampungan ini membuat rumah-rumah tempat tinggal mereka sendiri dengan cara bergotong royong. Banyak dari mereka yang terpaksa harus diamputasi lengannya sebagai treatment dari penyakit lepra mereka yang parah. Saat itu, ada seorang pasien yang harus menjalani operasi agar bisa menyelamatkan tangannya dengan cara diamputasi. Tapi pasien yang bernama Sylvia ini menolak untuk diamputasi. Kemudian Ernesto mencoba memujuk sang pasien dengan cara sharing lah ya kan, berbagi pengalamannya menghadapi penyakit asma yang dideritanya, yang pada akhirnya menimbulkan rasa simpati dari si pasien tersebut. Suasana sore hari yang mendung, Alberto dan Ernesto menghabiskannya di kamar mereka. Alberto memberi kabar bahwa dirinya telah direkomendasikan oleh Dr. Bresciani agar menjadi staf medikal tetap di rumah sakit penanganan lepra di Caracas, Venezuela. Sementara itu, Ernesto sibuk dengan pikirannya karena melihat nasib manusia-manusia yang tidak berdaya yang menderita karena banyaknya ketidakadilan yang terjadi di sepanjang perjalanan mereka. Pengalamannya bersama orang-orang di San Pablo sangat membuat Ernesto semakin tampak gelisah. Setelah beberapa hari, Sylvia akhirnya bersedia untuk menjalani operasi pada tangannya. Dan Ernesto terus mendampinginya selama proses pemulihan tangannya itu. Dia juga dengan telaten merawat pasien-pasien lain. Dengan perlakuan yang humanis yang setara antara perawat dengan pasiennya sebagai sesama manusia. Mereka pun berbaur dengan masyarakat di seberang ini dengan menyanyi bersama, bermain bola sama-sama, dan ikut gotong royong membangun rumah warga bersama-sama. Alberto dan Ernesto suatu saat tidak dikasih jatah makan karena mereka tidak menghadiri prosesi misa di gereja. Keduanya melakukan protes. Mereka langsung ke dapur meminta jatah makannya. Alhasil tetap ditolak karena peraturan harus tetap dijalankan. Mereka pun akhirnya nongkrong di luaran dengan perut keroncongan. Tidak lama kemudian, para penduduk perkampungan termasuk si Sylvia beramai-ramai mendatangi mereka menganteri mereka makanan sebagai rasa simpati atas keberadaan Alberto dan Ernesto di sini yang dianggap sudah sangat berjasa. Alberto telah menerima surat penerimaan dari rumah sakit di Caracas dan sepertinya dia akan menerimanya, memulai hidupnya yang baru setelah memasuki umurnya yang sudah masuk kepala 3. Pada suatu malam, mereka mengadakan pesta dansa sebagai salah satu ajang hiburan bagi para pekerja di sana. Alberto nggak usah ditanya, dia udah dengan gercep saja berlenggak-lenggok mengikuti musik Armawati AR yang sedang diputar. Ernesto juga seperti biasa, duduk santai sambilan menonton keriuhan ruangan itu. Hari itu berbarengan dengan hari ulang tahun Ernesto. Para staf fasilitas kesehatan merayakannya untuk calon dokter ini. Dan sebagai hadiah bagi mereka yang akan melanjutkan perjalanannya besok,
Dr. Bresciani sudah menyiapkan sebuah rumah perahu agar mereka bisa melintasi sungai Amazon dengan aman menuju perbatasan Kolombia. Ernesto sangat berterima kasih dengan perayaan itu dan menyuarakan seruan rakyat benua Amerika bersatu yang disambut dengan salut dari semua staf medis di sana. Pesta kemudian dilanjutkan, namun pikiran Ernesto tertuju pada warga di seberang. Ia ingin berbagi momen ulang tahunnya bersama mereka. Melihat bahwa di pelabuhan tidak terdapat perahu, Ernesto nekat loncat untuk menyeberangi sungai Amazon yang lebar itu. Alberto tidak bisa mencegahnya dan hanya bisa berteriak-teriak panik yang memancing perhatian semua orang yang sedang berada di ruangan pesta. Ernesto! Esoknya momen perpisahan pun tiba. Alberto dan Dr. Bresciani dengan rumah perahu hadiah ulang tahun pergi menjemput Ernesto ke seberang. Mereka semua dilepas oleh semua warga yang merasa sangat terkesan oleh kehadiran duo nekat ini selama 3 minggu keberadaan mereka di sana. Mereka pun melepas sauh perahunya setelah sebelumnya memeluk erat Dr. Bresciani yang udah mereka anggap sebagai malaikat penyelamat yang baik hati dengan menaungi mereka selama berada di fasilitas kesehatan penyakit lepra tersebut. Beberapa hari mereka mengambang di perairan sungai Amazon. Tepat pada tanggal 22 Juni 1952, mereka pun sampai di perbatasan Kolombia. Caracas, Venezuela, 26 Juli 1952. Kini, saatnya momen perpisahan dua sahabat ini harus terjadi. Alberto yang sudah diterima sebagai pekerja tetap di kota ini, dia tidak bisa pulang lagi ke Buenos Aires. Ia berharap Ernesto pulang dan menyelesaikan gelar dokternya agar suatu saat nanti Alberto bisa merekrutnya ke tempat ia kerja. Namun, Ernesto malah bimbang dan tidak yakin hal itu akan terjadi. Perjalanan yang baru saja dia jalani telah banyak mengisi relung hatinya. Melihat ketidakberdayaan umat manusia karena banyak ketidakadilan yang terjadi telah menggugah hati Ernesto ini untuk menjadi manusia yang berbeda. Dirinya sudah bukan dia yang dulu lagi. Alberto pun melepas kepergian sohibnya karena pesawat harus segera berangkat dan hingga akhirnya mereka baru bisa bertemu lagi 8 tahun kemudian.